Buya, saya mau tanya, bagaimana menyikapi orang yang hatinya mudah tersinggung? Apakah kita cukup beruzlah ataukah bagaimana? Terus apakah menolak pemberian orang lain itu bisa dibilang sombong? Apa itu? Sedangkan dalam kita Menolak pemberian, baik itu berupa jasa ataupun materi, bisa dikatakan sombong. Karena sombong itu kan yang tahu kan kita sama Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin sendiri kan Buya telah menjelaskan kita dalam pendidikan tidak merepotkan orang lain. Itu Buya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Kemudian masalah orang tersinggung. Orang tersinggung, mungkin kita bicara dengan orangnya dulu. Kenapa Anda mudah tersinggung? Sensitif, gampang marah, tersinggung. Mudah tersinggung itu adalah bersarang di hatinya prasangka buruk. Kalau dirimu mudah tersinggung, sebetulnya dirimu adalah gudang prasangka buruk, gudang kebusukan. Coba kalau orang hatinya mudah prasangka baik, mungkin ada orang datang bilang marah-marah, kok ngomong kasar? Ya mungkin disakit gigi atau apa, macam-macam mungkin. Di rumahnya ada masalah sehingga datang ke sini dia masih sisa-sisa masalah dari sini sehingga mukanya muka suntuk. Tapi kalau dasar hati busuk, prasangka buruk, sombong banget tuh, orang sok banget. Semua ini bilang iblis, setan. Orang prasangka buruk, sensitif. Ada orang ngomong sedikit salah saja, nggak bisa dia. Pokoknya dia pengen kawan sama malaikat, semua nggak bisa salah. Capek dia hidupnya. Ada orang namanya manusia kadang salah, tapi kalau orang hatinya lapang. Ada orang salah ngomong, dia keceplos, dia nggak sengaja, kan enak begitu. Kenapa ada orang sensitif? Itu rusak hatinya. Orang sensitif rusak hatinya. Orang yang gampang marah, emosi, gampang tersinggung, rusak hatinya. Terlalu benar dong, koreksi. Baik, tidak sepertinya semacam itu. Bangun prasangka baik kepada siapapun. Ada orang ngomong kasar dengan kita, mungkin karena kita telah mendahulunya. Ada istri marah-marah, istri di rumah cemberut. Tentunya suaminya marah-marah. Padahal apa? Yang salah suaminya. Tadi pesan susu nggak dibelikan. Nah, misalnya loh. Memang seorang suami kalau ketemu istri harus senyum. Atau hari ini istrinya nggak senyum. Kamu tuh istri nggak bisa senyum sama suami. Gimana bisa senyum bang, anaknya nunggu susunya ini belum ada. Nah, oh iya ya mohon maaf ya. Kadang-kadang kita tuh lupa dengan kesalahan kita. Pengennya menuntut orang lain harus baik dengan kita, lupa bahwasanya kita tidak baik. Kemudian, di saat kita punya masalah dengan siapapun, kalau Anda menganggap orang itu membuat masalah dengan Anda, anggap saja orang itu tiba-tiba marah dengan kita, nyaci kita. Cara yang benar di dalam menyelesaikan permasalahan semacam ini adalah koreksi ke dalam dulu. Makanya ibu-ibu kalau ngadu kepada kami, Buya, suami saya marah-marah terus tiap hari. Oh, saya tidak akan kritiki suami, saya koreksi dulu. Ibu gimana selama ini? Kan gitu. Koreksi dulu dong. Karena seorang suami, dulu baik enggak? Oh baik Buya dulu. Menikah setahun baik, 2 tahun baik, 3 tahun baik. Terus 5 tahun berubah. Oh baik. Kalau dulu baik sekarang berubah, mungkin perubahannya dari kamu. Kalau dicek bisa terbukti, tatanya Pak. Istrinya biasanya cuek. Ma, buatin kopi Ma. Iya, sudah mau berangkat kerja, lupa. Ma, tolong sepatunya masukin Ma ya, nanti tahu kena hujan. Iya Pak, lupa. Akhirnya besok ngomongnya ada begitu lagi. Masukin, jangan lupa ya, berubah kan? Berubah. Jadi ternyata marahnya sang suami gara-gara istri. Atau sebaliknya, istri ngomong, suami istri saya ngomel terus, ngomel. Ntar dulu dong, koreksi diri dong. Kalau memang sudah terbukti dirimu benar dan baik, kok dia belum baik, baru ini. Gimana langkah kita? Nah, langkah mengajak kepada kebaikan. Bukan kita kejelekan kita perangi dengan kejelekan. Orang sensitif, orang mudah marah, lalu orang tersinggung lalu. Maka pertama, kalau memang betul-betul dia tersinggung dan hatinya jelek, bukan Anda yang membuat salah. Sebab ada orang, bukan ini, yang bertanya baik insya Allah. Ada orang ngomong, orang ini tersinggung. Ada orang, Buya, ada orang tersinggungan. Siapa? Si fulan. Gimana tidak tersinggung? Omonganmu celaka-celkit. Nggak sadar ya, sehingga orang lain tersinggung. Bukan tersinggung.
marah bener ngomong kacel-kacelkit. Ngomong ini. Ngomong itu tidak bisa ngomong yang baik, bisa saja. Sudah tahu hidungnya baik, kenapa hidungmu begitu? Kan kurang ajar. Ada orang saking polosnya. Kenapa Pak kamu seperti itu? Kenapa matamu begini? Ya, kadang-kadang ada orang yang ngomongannya tidak bisa nggak koreksi. Tidak bisa mengontrol dalam berbicara. Sehingga ya tentu orang lain pada nggak seneng. Akhirnya dia nyimpulkan orang pada gampang tersinggung. Bukan dia yang tersinggung, kamu yang nyinggung perasaannya. Jadi koreksi itu penting. Baik, sekarang anggap saja Anda benar, baik, soleha, soleh, lembut hati, lembut perilaku, indah pergaulan. Lihat orang yang sensitif, yang sudah tersinggung lain. Langkah pertama apa? Lah kalau dia memang gampang tersinggung, kan Anda harus punya ilmu.